Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zindo ojek online sudah hadir di Klaten. Monggo Mas. Monggo bapak-bapak atau ibu-ibu, mas-mas yang ingin berpergian atau ingin melakukan bersih-bersih, Zindo Klaten siap untuk mengantar. Monggo yang ingin pesan silakan download aplikasi Zindo di Play Store. Nanti sama adminnya ya pesannya itu. Assalamualaikum. Semangat Mas. Ya, siap. Ini tanggal 15 Juni tahun 2025 menghadiri pengajian rutin akad pagi di Gedung Dakwah Muhammadiyah Klaten. Gedung Dakwah Tanon Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Bersama kami MPI Juwiring. Ini lokasinya pinggir jalan raya Pasar Tanjung ke arah Kecamatan Juwiring. Dari Pasar Tanjung ke sana adalah ke arah kantor Camat Juwiring atau Kendelanggu atau Jalan Raya Solo Jogja. Semangat Pak Eko. Terima kasih bekerja dengan baik. Pak, ini lokasinya Komplek Gedung Dakwah dan Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah. Semoga kita makin meningkatkan amal ibadahnya, sukses dunia, sukses akhirat. Ini adalah Panti Asuhan Yatim Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Juwiring. Sekalian mungkin diparingi sebuah pemberian, mungkin dari teman, dari tetangga, mungkin dikasih makanan, dikasih mungkin daging hewan kurban, dikasih. Lokasinya berdekatan dengan Gedung Dakwah Muhammadiyah. Kita menyampaikan matur nuwun utawi terima kasih. Semangat Mas Koko. Semangat lagi. Juga perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua nikmat itu yang kita rasakan ya, baik itu kesehatan atau berupa materi-materi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Marzuqillah, Kompleks Gedung Dakwah Muhammadiyah Tanon Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Klaten. Ataupun seumpami kita sudah mendapat sebuah nikmat juga berdekatan dengan kantor kepala desa Kenaiban. Ini lokasinya pengajian rutin akad pagi PCM Muhammadiyah Klaten. Ini kita tengok sebentar. Okam yang menertibkan parkir dan pengamanan pengajian rutin akad pagi. Tidak menggunakan nikmat tadi dalam hal yang Allah benci. Atau menghadiri sebuah harta benda berupa kendaraan ataupun semacamnya itu benar-benar digunakan dalam hal yang Allah benci, baik untuk kemaksiatan atau hal yang pengajian akad pagi, pengajian rutin akad pagi di Gedung Dakwah Muhammadiyah Tanon Kenaiban Juwiring. Atau Allah beri kita sebuah harta yang lebih gitu, punya uang, maka untuk kebaikan bikin nabung kurban tahun depan atau bikin sodako atau ini disiarkan live streaming seperti itu, maka itu lebih bagus. dengan live streaming bisa dilihat di channel YouTube MPI
Juwiring Klaten. mengiyabalinya. Segala bentuk nikmat Allah Ini operatornya live streaming. kebaikan maka menjadi sebuah musibah. Jamaah Bapak Ibu sekalian, rahimahullah ta'ala. Kita hadir Sekarang bagian kita sound system. masuk ke masalah pembahasan mengenai rezeki, mengenai sebuah rezeki. Ada 3 hikmah yang utama yang perlu kita syukuri. Yang pertama Ini adalah sound system yang selalu semangat Mas, semangat. Operator sound systemnya. Sehingga keluarga kami ada bahkan wajib untuk merasa bersyukur atau bercinta belajar. Baik itu belajar secara langsung di kampus, kita menghadiri kajian-kajian, atau mungkin bagi yang masih sekolah ya mungkin belajar di kelas atau di kampus, atau mungkin secara jarak jauh. Mungkin kita menyimak kajian-kajian online di kampus, di YouTube, di Instagram, itu juga sebuah bentuk tolabul ilmi. Itu kadang kita syukuri bersama. Di sini Imam Nawawi mengatakan rasa syukur hamba ketika dia itu merasakan saya itu ternyata suka belajar, saya itu ternyata suka menghadiri kajian. Apa kesukaan itu kadang membaca doa Rabbi zidni ilman. Artinya apa? Ya Allah, bilang aku ilmu yang lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih barokah. Karena ilmu itu ilmu sekalian, ilmu itu perlu diamalkan. Itu yang paling utama ilmu. Karena setiap dari kita wajib mengamalkan ilmu semampu kita. Terlebih ilmu sebuah ilmu pokok. Atau mungkin kita setelah mengkaji masalah hukum sholat, cara-cara sholat, masalah zakat itu kita bisa menerapkan dulu. Nah, nanti yang tingkat berikutnya kalau mendakwahkan atau menyampaikan semampu kita, semampu kita di berdakwah, maka kita wajib juga menyampaikan. Tapi kalau kita tidak berdakwah, mungkin kita bisa nanti menyampaikan kepada anggota keluarga kita atau teman-teman kita semampu kita. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah ta'ala, dan ini sebagai bentuk keutamaannya barang siapa yang mencari ilmu, yang menghadiri sebuah tempat belajar utawi kajian ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi simpel di sini dikatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau simpel, siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, berarti dia menghadiri kajian, menghadiri suatu kajian ilmiah, maka apa pahalanya, apa dampaknya? Allah akan berikan baginya kemudahan jalan menuju surga. Subhanallah, masyaallah. Di sini Ibnu Jamaah kembali mengatakan ada 3 bentuk ketika Allah beri kita sebuah kemudahan untuk menuju surga. Pertama adalah dimudahkan dalam bentuk bagaimana kita bisa mendapat hidayah. Jadi jelas karena seorang yang belajar, seorang yang mencari ilmu, maka insyaallah dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari dia tadi maka insyaallah bisa menjadi sebab bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dimudahkan menuju surga dalam bentuk ilmu. Dari ilmu yang kita pelajari tadi akan membuat kita paham ilmu lainnya. Jadi lihatnya juga kejadian. Soalnya harus sekalian niatipun kita badai ngaji masalah hukum fikih, hukum sholat, hukum zakat. Ini kok adalah lagi menerima juga tambah ilmu lainnya. Juga dibahas mungkin ilmu bahasa Arab itu, atau ilmu bidang itu, atau ilmu hadis itu. Jadi juga sebuah hal yang nyata tetapi relevan. Yang ketiga adalah dimudahkan jalan menuju surga dengan bentuk Allah nanti beri kepada kita semua kemudahan ketika kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu sekalian, jamaah pagi rahimahullah ta'ala.
itu punya sifat Maha pemberi rezeki. Nah, ini sedang kita pahami bersama-sama. Ayat itu dikatakan, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Atau siapa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Maka adakah bagi kita selain Allah yang dapat memberi rezeki kepadamu dari langit dan juga dari bumi? Yang kedua dikatakan, jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya dan mereka itu orang-orang kafir zaman dulu, kafir Quraisy, mereka mengatakan dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan juga bumi, bahkan tidak berkuasa sedikit pun. Artinya dia adalah sebuah hikmah. Ketika seorang hamba itu mengakui, semoga ilmunya bisa bermanfaat, semoga sehat dan sukses. Sampai kita makan, memberi kita minuman, memberi kita kehidupan, maka apa puncaknya? Kita wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.